Sementara itu baru dua Tapi itu dia pernah pakai Akai waktu grup qualifier. Oh, aku nggak nonton. Mm. Yang aku sudah cash-in baru dua itu. Nah, ini Justin ini si Yami namanya nih. Yami ya, dia pakai Yuzong, oke Yuzong. Granata nih Finzi, Kari ya. Temu Esme, oke lah, masih bisa lah. Cuma Justin ini bisa diserap nih shieldnya. Masih hati-hati ya Yami. Dan Justin maksudnya yang udah nggak Yami namanya. Tapi kita ngeliat Invis, ya Invis masih roamer dari dulu, aku masih inget banget. Cuma memang aku dulu inget ini gara-gara namanya Altamis nih, mirip-mirip. Dan GPX sama dengan Arcusena. Yes. Yang bawa Chili Boy ini menurut aku juga bawa Chili Boy lumayan serem. Cuma yang aku takutin ya, Paramis di tangannya GPX sih. Ini yang bisa acak-acak sih. Dan ini best of 3 ya teman-teman ya. Oh, ini udah best of 3. Untuk di atas oh gila Vinzi meng-outplay flicker yang sangat amat pas, timing dari seorang Vinzi membuat dia tidak mungkin bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Iya. Karena masih punya escape mechanism. Deg-degser juga tuh bro. Lumayan. Iya deg-degser juga. Dia mesti lihat bener-bener tuh nih mapnya yang mana nih, kanan di seberang siapa nih. Ezra itu setahu aku dulu roamer ya, singkat aku ya. Dia ini Ezra ini soalnya ini role-nya Rea dulu. Role-nya Rea? Iya, lampu-lampunya Rea dulu tuh outplay pas dia menang, aku ingat banget. Oke. Ezra ya. Ezra itu dulu setahu aku dia roamernya si GPX sama Siren lah. Seingat aku. Nah, tapi kita lihat di sini. Di mana Warlord di arah tengah tidak bisa langsung melakukan clear, dia harus ngecek kiri kanan dulu karena bakal berbahaya banget kalau misalnya dia terbuka sedikit karena mau Chili Boy. Itu untungnya menjaga posisi. Kalau misalnya tidak, bisa saja Invis di game, tapi lihat Justin menuju ke arah belakang dengan satu buah Yuzong, hantaman benda tumpul, ternyata nampaknya Justin agak sedikit keraguan dan bahkan Petrify is coming. First blood berhasil didapatkan oleh seorang Warlord dan kembali membalikan keadaan dari tim Arcusena. Arcusena di sini malah yang berhasil mendapatkan 2 dan bahkan dia akan mendapatkan 1 buah turtle dengan maksimal. Tanpa adanya retribution digunakan oleh seorang Eider, dia dapetin maksimal banget. Betul. Tapi kali ini lihat Bang J bakal coba untuk 1v1 situation dengan seorang Eider. Masih bisa bertahan, tapi ternyata pergerakan dari geng Capax mencoba untuk mengcover dan mengusir pergerakan dari seorang Eider ini bakal berjalan dari geng Capax. Tadi aku mikir dia kan loncat ke bawah tuh. Aku pikir dia mau ke gold buff. Ternyata dia balik lagi kan. Ternyata ada si Warlord di sana, dipancing ke sana bro. Iya, dia cover sih. Dia lebih ngeliat coveran yang ada dari Arcusena di area midnya. Dan kali ini buat Chili Boy, udah ada 2 pemain dari geng Capax yang bakal coba untuk mengarah ke arah itu. Tapi ternyata pemain dari geng Capax bakal coba untuk melakukan backup. Di mana Ten yang sudah mulai masuk ke atas juga ini. Kayaknya tim fightnya dari Arcusena mereka nggak mau ketemu sama Ten deh. Kalau bisa ngelihat lini yang dijaga sama Ten, mereka bakal coba untuk jauhin. Dan bahkan 4 pemain dari geng Capax kali ini bakal merusuh ke area atas. Dan sudah ada stampede dari seorang Ten mengarah ke arah Pranata. Mau tidak mau geng Capax sepertinya mereka akan mendapatkan tabungan yang banyak nih. Dan Arcusena kayak akan merelakan tabungan di bawahnya. Mengikhlaskan lebih tepatnya ya. Mengikhlaskan ya. Mau tidak mau, dia harus mengikhlaskan di mana top turretnya diamankan ya. Kalau rela tuh bisa ikhlas sama enggak ya? Iya. Kalau ini mau nggak mau udah diikhlaskan. Iya, mengikhlaskan ya kan. Betul. Gak rela, tapi harus ikhlas. Iya, harus ikhlas. Karena nggak bisa lagi. Betul. Banyak orang yang rela tapi nggak ikhlas ya. Iya bener. Bener dasar manusia. Tapi Justin masih ada Mayem sepertinya di area bawah. Dan ini dari kesana kayaknya agak sedikit bakal ketahan sih di early-nya Ji. Karena pergerakan dari Ten plus udah gitu dari Vinzi-nya ini yang kayaknya memang kalau dibandingin Kari sama Beatrix, ini Karinya mau meskipun kayak agak sulit ya, Karinya harus nahan-nahan sih. Biasa tarik ulur. Nah iya, di late game dia baru bersinar. Kalau sekarang dia belum bersinar. Tapi Eider mancing keributan. Justin akan coba bernyanyi di sana, nampaknya tidak. Belum berubah, Black Dagger transfer, Ezra is coming, Black Dagger transfer menuju ke arah belakang, bubar hanya untuk mengamankan 1 orang, tapi Justin memilih mundur ke arah belakang. Ten tidak akan melepaskan buat Chili Boy begitu saja, tidak terperangkap. Invis, Ten dan juga Bang J tidak berhasil menangkap 1 pun dari Arcusena. Nampaknya pertukaran yang tadi coba untuk dipaksakan tidak terjadi dengan mulus ya.
Lumus tuh yang itu, yang majalah dulu tuh. Lupus. Nah, ketahuan umurnya. Oke, dan Pranata kali ini bawa untuk melakukan tindakan balas dendam karena tadi turret di atasnya dijebolin ya. Sementara kali ini pernah dari Finzi yang udah rotasi ke bawah. Ini bakal ada pertukaran 1 untuk 1 nih, kedua bot laner. Dan kalau misalnya aku lihat di sini memilih ke arah Windtalker terlebih dahulu dari Karinya karena memang tidak memiliki damage yang banyak karena di posisi yang di under juga. Aether hampir saja bisa ditumbangi tapi Vinci mencoba untuk mengeker ke arah belakang sana tapi untungnya tidak terkena dan bahkan tadi Aether pun masih ada satu buah absorb damage yang dimiliki atas turtle buff yang dia miliki. Tapi Justin bakal coba untuk berada di gas depan. Coba untuk bersinar dan bernyanyi nampaknya di sana karena untuk mengamankan posisi Jay terlihat dengan jelas. The Invis, Chili Boy menangkap Ten dan siapapun yang di depan sana stand down. Tidak ada altar kali ini tercancel dengan Petrify Invis. Kita lihat Justin melakukan barikade menutup permainan dari Bang J. Nggak bisa masuk ke arah belakang dan bahkan Aether harus menggunakan sprintnya untuk mundur. Justin lagi menjadi pintu gerbang yang sulit ditembus untuk GPX. GPX terlalu sulit karena Ten sudah ditumbangkan dengan pasti. Wow. Sementara kita akan melihat tentunya dari geng Kapak kali ini. Bakal coba untuk menahan di area mid seraya dari Warlord dan juga Justin bakal coba nge-clear juga secara cepat supaya mereka bisa melakukan rotasi ke area bawah. Karena posisinya kali ini Chili Boy dia udah siap untuk team fight sepertinya dengan adanya satu buah heavy spin, namun Pranata bakal coba dipukul mundur. Pergerakan dari Bang J dan juga Invis yang mencoba untuk mengejar ke arah seorang Pranata dan bahkan dari satu buah Falling Star One sudah keluar dari Acer dan Warlord mengunci 2 pemain namun tidak akan ada follow up karena Arkisena. Mereka tahu sudah ada total yang up dan ini akan menjadi kontes tentunya yang akan dilakukan oleh kedua belah tim dan harus berhati-hati karena sekarang posisinya ini Vinci benar-benar dapetin free space banget yang cukup banyak di area atas. Dan Arkisena mereka udah mulai nih 5 pemain menjadi 1 dan geng Kapak tidak akan bisa melakukan kontesnya. Mau tidak mau tarik ulur yang akan dilakukan oleh Arkisena. Pranata akan balik lagi ke area liniannya di mana ini akan sedikit sulit sih sebenarnya buat Arkisena karena mereka gak bisa dapetin momentum untuk memberikan pressure ke arah Vinci. Sehingga yang membuat Vinci sekarang udah punya 6.000 dari segi networknya dan dia udah punya Hunter Strike, dia udah punya Blade of Despair dan ini bakal mengaruh berjalan ke arah harusnya dia bisa ya bikin satu item lagi kalau mau true damage bisa sih dari Endless Battle-nya. Yes. Oh ya aku ingat Invis yang mana orangnya sekarang. Yang mana? Invis tuh yang kiri sampingnya Aether. Tapi kita lihat sana Aether terperangkapkan nampaknya tidak, altar telah dibuka, ini saatnya untuk bertanding. Aether memilih mundur ke arah belakang, Aether still survive, Justin masih mau lebih. Tapi Petrify Gaming hanya cuma membuat seorang Vinci ter-airborne dan tidak ditumbas sama sekali. Baku hantam yang keras membuat tim Arkisena masih bertahan. Membuat tim Geng Kapak kali ini juga tidak kehilangan seorang Aether. Sama-sama tim fight yang kerat antara Geng Kapak dan juga Arkisena. Tapi ternyata sepertinya Vinci ini bakal coba untuk bikin ke arah Heptasis atau ke arah Berserker Fury terlebih dahulu. Tapi Hunter Strike-nya udah jadi sih, jadi dia udah punya penetration. Sementara Windtalker juga di sini dari Blade of Despair yang bakal nambahin physical attack dari seorang Vinci, bakal lebih sakit lagi. Dan kali ini meskipun Arkisena mereka masih memegang unggul ya dari segi network, namun tidak terlalu berbeda jauh dari Geng Kapak yang bahkan Geng Kapak sekarang udah pegang objektifnya 4 turret di tangan oleh Geng Kapak. Sementara Chili Boy kita belum melihat heavy spin yang benar-benar on point untuk dapetin timingnya dan Aether pun masih coba untuk nge-clear cepat mungkin di area midnya. Lagi-lagi rotasi yang dibawakan sama Geng Kapak ini. Arkisena mereka akan sedikit main tarik ulur, dapetin momentum yang pas dengan adanya heavy spin dan ngekasih space yang cukup banyak dari Pranatanya untuk memberikan damage dari arah belakang. Selama dia tidak keculik, ini akan baik-baik saja untuk Arkisena. Nah, itu dia. Dan bahkan di sini lihat Aether masuk ke arah dalam, mencoba untuk mundur ke arah belakang. Meanwhile, ada Purple Pop yang bakal coba diadu. Retribution is on point from Aether. Aether kali ini tapi lihat di depan sana, Justin berhasil lewat dan bahkan Chili Boy tetap menangkap 1. Bang J tidak bisa ditumbangkan, Justin memilih mundur ke arah belakang karena telah maut. Ada yang terlalu sakit dari serang Ten dan bahkan dibalikan keadaannya. Justin down di saat Bapak Lord yang terhormat telah muncul ke lane out down. Tapi kali ini Lord nih akan langsung diinisiasi oleh pemain-pemain dari tim Geng Kapak. Sementara dari Arkisena mereka nggak akan bisa melakukan trade dan bahkan Aether yang sudah terangkat dengan ada satu buah chain ini membuat
seorang Aether yang tadi hampir bisa terpick off masih bisa survive karena dia masih punya Frostmourne Shield sehingga membuat Aether masih bisa bertahan. Oh, aku tadi habis nge-recap lagi Cimo. Kenapa tuh? Apa namanya? Aether ini gold lane ternyata. Dulu ya? Iya, pas dia lagi back to back champion tuh dia gold lane. Ten tetap di posisi, Mid laner. Invis tetap rom. Ya, yang berubah cuma si ini. Aether dong, sama Bang Jay. Iya, Bang Ji tetap jungler. Oh, Finzi nih. Tapi Finzi. Finzi, oke udah mulai dicicil dan Aether kayaknya agak sulit dapetin kesempatan kayaknya ini karena posisinya Aether selalu ngebuka Tempest of Blade-nya ini di masa-masa yang menurut aku memang dia harus buka sih karena kalau dia nggak buka kemungkinan dia di pick out sama geng kapak tuh besar. Posisinya ini dari Finzi benar-benar nggak kesentuh sama sekali dan bahkan Aether bakal coba di-lock begitu saja dengan adanya satu buah heavy spin tumbang Aethernya tapi Chili Boy akan menjadi pertukaran 1 untuk 1 dan bahkan dari Ten dengan adanya satu altar yang dibuka tidak mampu untuk menyelamatkan seorang Aether. Tapi dia mendapatkan keuntungan loh menurut aku pribadi walaupun dia harus menukar dengan Aether ya. Dia mendapatkan keuntungan dengan adanya purple buff dari seorang Aether yang ditinggalkan oleh Aether. Aether nggak bisa dengan tanpanya purple buff dia mencoba untuk melakukan inisiasi atau sembarangan masuk ke arah Finzi, nggak bisa dia sekarang. Iya, dan bahkan dia jalan dikit aja loncat pakai Defensor ini energinya udah bocor banget. Deviant Sword aja dia bocor banget apalagi Finzi sekarang udah punya satu buah Wind of Nature. Wah dia nggak bakal bisa nge-pick off solo kill. Iya makanya ini bakal jadi kerugian untuk Archisena. Dan lihat tuh dia sekali ini aja dicolong ya? Colong sih harusnya. Colong wah sama seorang Finzi. Wow ini bakal sulit banget untuk Archisena, mereka harus menahan dulu selama beberapa waktu ke depan karena Aether perlu banget yang namanya purple buff. Dan sekarang dari buffnya aja orange-nya udah dikasih ke arah seorang Finzi. Kalau nggak salah sih mereka cuma butuh 120 detik kayaknya. Iya, 3 menit ya. 2. Kesel banget. Maaf, matematika saya jelek Pak. Si itu baru matematika jelek saya dong. Apa nih? Hampir tidak lulus matematika saya. Aduh. Dan kali ini kita akan melihat tentunya Archisena yang akan menahan sebenarnya ini gebrakan mereka karena meskipun tadi kayak aku merasa kayak Chili Boy dia juga apa ya juga sulit bagus sih sebenarnya. Main akainya bagus banget, dia selalu berani ke depan, dia selalu ambil orang yang tepat. Walaupun ini agak berat nih untuk Aether mengamankan, lihat bakal dirusuin lagi, dihajar lagi, Aether menjadi distraction, Aether down, dilepaskan satu buah purple buff, lihat Chili Boy Bagus menangkap Jay, tidak ada retribution kali ini dan bahkan para pemain dari tim Archisena kembali membuat Aether menjadi korban, tapi di balik itu semua mereka tetap harus merelakan dengan ada satu buah tembakan ke arah belakang. Finzi almost is never enough. Oh, dari seorang ini pengen nuker dia. Tadi si Aether mau nuker sama purple buff-nya si Jay. Iya, tapi masalahnya ini bakal susah karena Lordnya kali ini udah mulai dipok. Dan mau tidak mau tentunya Archisena mereka akan tarik mundur dulu nih. Sementara Aether kayaknya mau paksain untuk ambil purple buff kah dari geng Kapax. Dan dia remitnya bakal coba di-push begitu saja. Oke, ya, untungnya ya, kalau menurut aku untungnya Archisena tuh masih punya Pranata, untungnya. Karena itu di late game dia bakal kuat banget, di late game dia bakal sakit banget. Iya sih. Ya untungnya sementara waktu cuma itu yang dia punya, dia miliki saat ini. Untuk dari kedua belah tim mereka sama-sama punya high ground yang tidak terlalu maksimal. Mungkin Warlord lebih unggul sedikit lah ketimbang dari Ten ya. Iya. Dengan adanya Julian. Mungkin kalau kasus saya dari GPX punya YP, wah itu high ground masih dimenangkan oleh tim GPX sih kalau menurut aku. Dibandingkan Julian ya. Julian x YP itu berat lah. Kalau menurut aku susah sih tim untuk di high ground, Nah untuk kali ini kita lihat bahkan Aether sampai mundur ke arah belakang. Julian mencoba untuk melakukan clear dengan adanya chain yang dimiliki, tapi nampaknya Pranata kembali berhasil menyelesaikan Lord dengan cukup cepat, tapi tetap harus melihat dua base turret pecah di mid dan juga di arah bottom lane. Glowing One udah dimiliki oleh seorang Ten, yang tandanya dari seorang Chili Boy dan juga Justin bakal rontok pakai Gemaha. Rontok. Tapi Finzi dia bakal sampai beli poison damage loh, gila ini udah saking mungkin udah full juga ya item dari seorang Finzi, tapi kali ini bakal coba dibuka tenda melaju ke depan dan bahkan dipaksa mundur pemain-pemain dari Archisena. Kali ini Falling Star-nya connect, Chili Boy mengusir ke arah seorang Invis, namun kali ini dari Invisnya tidak mampu bertahan. Satu romer dari geng Apax tumbang, namun super minion satu katapult bakal coba untuk masuk ke area base Archisena, sementara di area atas dan juga bawahnya
Dipaksa. Udah mulai tompong dan bahkan kali dipaksa. Dari Aether tumbang dan bahkan dari Bang J. Dengan Cidosa menumbangkan 2 pemain dan bahkan Arkisena. Mereka kehilangan game mereka yang pertama dan